Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Basri Quotes. Dalam video kali ini kami akan membahas riwayat singkat kehidupan dan kata bijak Ibn Rushd, menyejukkan hati. Sebelum kita lanjut, tolong bantu channel ini supaya berkembang, dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya serta like and share. Mari kita mulai. Riwayat singkat kehidupan Ibnu Rushd. Ibn Rushd atau nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd, berasal dari keturunan Arab kelahiran Andalusia. Ibn Rushd lahir di Andalusia, Spanyol, tepatnya di kota Cordoba tahun 526 Hijriah, 1198 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fiqh. Ayahnya Ahmad atau Abu Al-Qasim seorang hakim di Cordoba, demikian juga kakeknya sangat terkenal sebagai ahli fiqh. Dengan demikian ia lahir dari keluarga terhormat alim dan taat dalam beragama Islam, kakek dan ayahnya penganut mazhab Maliki. Lingkungan yang sangat kondusif itulah yang membuat Ibn Rushd kecil haus ilmu pengetahuan, ia tumbuh menjadi anak yang memiliki kejeniusan luar biasa. Pada usia anak-anak saat itu, Ibn Rushd sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti Al-Quran, hadits, fikih, serta mendalami ilmu-ilmu eksak seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Setelah menginjak remaja, ia terdorong keluar dari lingkar keluarga dalam menuntut ilmu. Ibn Rushd mendatangi para fuqaha yang menonjol di kawasan Andalusia kala itu untuk berguru dan menimba ilmu. Di antara para fuqaha itu antara lain Abu Al-Bashkawal, Abu Marwan bin Masarah, Abu Bakar bin Samhun, Abu Ja'far bin Abdul Aziz, Abdullah Al-Maziri, dan Abu Muhammad bin Rizki. Karena itulah, ketika Ibn Rushd tumbuh dewasa, ia terkenal dengan ilmuwan yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam bidang kedokteran, Ibn Rushd belajar pada Abu Ja'far Harun at-Tirjali dan Abu Marwan bin Harbul. Dalam bidang filsafat, ia belajar pada Ibnu Bajjah, yang di barat dikenal dengan Afim Pace, filosof besar di Eropa sebelum Ibn Rushd. Selain itu, ia juga berhubungan dengan Dr. Abu Marwan bin Zuhr dan Raja Dinasti Muwahhidun. Selain menjalin perhubungan yang akrab dengan Ibnu Zuhr, Ibn Rushd juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Muwahhidin, terutama dengan Amir ketiga Khalifah Abu Yusuf Al-Mansur. Hubungan dan kepercayaan tersebut, akhirnya Ibn Rushd dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. 2 tahun kemudian, beliau dilantik menjadi hakim di Cordova, kemudian dilantik sebagai dokter istana pada tahun 1182 Masehi. Namun sayang, karena ajaran filsafatnya banyak ulama yang tidak menyukainya, bahkan ada yang sampai mengkafirkan Ibn Rushd. Ada juga sekelompok ulama yang berusaha untuk menyingkirkan dan memfitnah bahwa dia telah menyebarkan ajaran filsafat yang menyimpang dari ajaran Islam. Atas tuduhan itulah, Ibn Rushd diasingkan oleh pemerintah ke suatu tempat bernama Lucena. Tidak hanya itu, banyak di antara karya-karya filsafatnya dibakar dan diharamkan untuk dipelajari. Setelah beberapa orang terkemuka dapat meyakinkan Khalifah Al-Mansur tentang kebersihan dari Ibn Rushd dari fitnah dan tuduhan tersebut, maka ia baru dibebaskan. Akan tetapi tidak lama kemudian fitnah dan tuduhan seperti semula kembali terulang. Sebagai akibatnya, pada kali ini Ibn Rushd diasingkan ke negeri Maghribi, Maroko. Di sanalah kemudian Ibn Rushd menghabiskan sisa-sisa umurnya hingga datang ajal menjemputnya pada tanggal 19 Safar 595 Hijriah, tanggal 10 Desember tahun 1198 Masehi. Ia wafat dengan meninggalkan banyak warisan keilmuan yang dikenal Barat dan Timur. Kematiannya menjadikan kehilangan yang cukup besar bagi kerajaan dan umat Islam di Spanyol. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah, kedokteran, ilmu kalam, falak, fiqh, musik, kaji bintang, tata bahasa, dan nahwu. Semasa hidupnya, Ibn Rushd seorang yang suka hidup sederhana dan bersahaja tanpa memperdulikan tentang pakaian, harta benda. Walaupun begitu sifatnya sangat pemurah sekalipun kepada orang-orang yang pernah memusuhi atau menghina dirinya. Demikian satu dari ciri-ciri kebaikannya, juga terkenal seorang yang sangat rendah hati terutama kepada orang-orang yang miskin. Kehidupannya sebagian besar digunakan untuk menjalani tugas sebagai hakim dan dokter, tapi di barat ia dikenal sebagai filosof yang banyak mengkaji dan mengomentari pemikiran Aristoteles. Ibn Rushd termasuk seorang jenius, banyak menghasilkan karya tulis dalam berbagai bidang. Ia ahli hukum Islam, filsafat, menguasai ilmu kedokteran, kalam, bahasa, fisika, dan astronomi.
Menurut Ibrahim Madkur, Ibnu 20 Rusid garis miring Ibnu tanda hubung Rusid tanda hubung dan tanda hubung Averroisme.htm, Ibn Rushd adalah filosof muslim besar periode terakhir dalam dunia filsafat Islam. Karya Ibnu Rushd. Kebesaran dan kejeniusan Ibn Rushd bisa dilihat pada karya-karyanya. Dalam berbagai karyanya ia selalu membagi pembahasannya ke dalam 3 bentuk, yaitu komentar, kritik, dan pendapat. Ia adalah seorang komentator sekaligus kritikus ulum. Ulasannya terhadap karya-karya filsuf besar terdahulu banyak sekali, antara lain ulasannya terhadap karya-karya Aristoteles. Dalam ulasannya itu ia tidak semata-mata memberi komentar anotasi terhadap filsafat Aristoteles, tetapi juga menambahkan pandangan-pandangan filosofisnya sendiri, suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh filsuf semasa maupun sebelumnya. Kritik dan komentarnya itulah yang mengantarkannya menjadi terkenal di Eropa. Ulasan-ulasannya terhadap filsafat Aristoteles berpengaruh besar pada kalangan ilmuwan Eropa sehingga muncul di sana suatu aliran yang dinisbatkan kepada namanya, Averroisme. Selain itu, ia juga banyak mengomentari karya-karya filsuf muslim pendahulunya, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, dan Al-Ghazali. Komentar-komentarnya itu banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Para ahli sejarah berbeda pendapat akan jumlah buku-buku hasil karyanya. Hermes Renan, tahun 1823 sampai tahun 1892, seorang filosof Perancis mengatakan bahwa Ibn Rushd menulis sekitar 78 judul buku dalam berbagai bidang ilmu, dengan rincian 39 judul tentang filsafat, 5 tentang ilmu alam, 8 tentang fikih, 4 tentang ilmu falak, matematika, dan astronomi, 2 tentang nahwu dan sastra dan 20 judul tentang kedokteran. Disebutkan karya-karya tersebut banyak yang raib dan tidak sampai ke tangan kita. Raibnya karya-karya Ibn Rushd tersebut terjadi ketika Ibn Rushd mengalami fitnah dan pengasingan, pada saat itu karyanya banyak yang dibakar atas perintah khalifah. Selain itu, dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi politik, kehidupan Ibn Rushd tidak terpaut jauh dengan waktu jatuhnya pemerintahan Islam di Spanyol, sejak abad ke-11 hingga 1492 satu persatu kota-kota Islam jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Penyusunan secara kronologis karya-karya Ibn Rushd pertama kali dilakukan oleh M. Alonso dalam karyanya La Cronologia en las Obras des Averroes pada tahun 1943. Karya-karya Ibn Rushd dibedakan antara karya yang berdasarkan pemikiran sendiri Ibn Rushd dan karya yang merupakan komentar atas karya-karya orang lain terutama karya Aristoteles. Beberapa karya Ibn Rushd yang masih dapat dilacak diantaranya sebagai berikut, Filsafat dan Hikmah Tahafut Tahafut, Kerancuan dalam Kerancuan, adalah tanggapan atas buku Al-Ghazali Tahafut Al-Falasifah, Kerancuan Para Filosof. Jauhar al-Ajram as-Samawiyah, Struktur Benda-Benda Langit. Itisal Akal al-Mufarik bi al-Insan, Komunikasi akal yang membedakan dengan manusia. Masail fi Mukhtalif Aqsam al-Mantik, beberapa masalah tentang aneka bagian logika. Syuruh Kasirah, ala al-Farabi fi Masail al-Mantiki Arista, beberapa komentar terhadap pemikiran Aristoteles. Makalah fi Ar-Red, ala Abi Ali bin Sina, makalah jawaban untuk Ibnu Sina, dan lainnya banyak sekali. Ilmu Kalam Fasal Al-Maqal Fima Baina Al-Hikmah wa Asis Syariah Min Al-Itisal, uraian tentang kitab filsafat dan syariah. Itikot Masyashin wa Al-Mutakalimin, keyakinan kaum liberalis dan pakar ilmu kalam. Manahij Al-Adillah fi Aqaid Al-Milah, beberapa metode argumentatif dalam akidah agama, dan lain-lain. Fikih dan Usyul Fikih Bidayah Al-Muqtasid wa An-Nihayah Al-Muqtasid, dasar mujtahid dan tujuan orang yang sederhana. Kitab ini diakui oleh Ibnu Jafar Zahabi sebagai buku terbaik di sekolah ilmu fikih Maliki, dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan sangat terkenal. Ad-Dar Al-Kamil fi Al-Fiqh, studi fikih yang sempurna. Risalah Ad-Dahaya, risalah tentang kurban, dan lain-lain. Ilmu astronomi Maqalah fi Harka Al-Jiram As-Samawi, makalah tentang gerakan meteor. Kalam, ala Ru'yah Jiram As-Sabitah, pendapat tentang melihat meteor yang tetap tak bergerak. Ilmu Nahwu Kitab Ad-Daruri fi An-Nahwu, yang penting dalam ilmu Nahwu. Kalam, ala Al-Kalimah wa Al-Ism Al-Mushtaq, pendapat tentang kata dan isim mushtaq. Kedokteran Al-Kuliyat fi At-Tib, studi lengkap tentang kedokteran. Sebanyak 7 jilid, dan menjadi rujukan dan buku wajib di berbagai universitas di Eropa. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani. Syar Arjuwiza Ibn Sina fi At-Tib. Secara kuantitas kitab ini paling banyak beredar. Menjadi bahan kajian ilmu kedokteran di Oxford University Leiden dan Universitas Sorbonne Paris.
Makalah fi Tiryak, makalah tentang obat penolak racun, yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani. Nasai fi Amr al-Ishal, nasihat tentang penyakit perut dan mencret, yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin dan Ibrani. Masalah fi Nawaib al-Huma, masalah tentang penyakit demam, pengaruh pemikiran Ibnu Rushd di peradaban barat. Kenyataan yang tak terbantahkan bahwa kemajuan peradaban barat Eropa, sejak abad ke-12 tidak terlepas dari sumbangan peradaban Arab Islam, yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh filosof saintis Muslim. Orang-orang barat menimba ilmu dari orang-orang Islam dan membangun peradaban mereka setelah mendapat sentuhan dari peradaban Islam. Oleh karena itu Gustave Le Bon, Nasution, 1985, 74-75, mengakui bahwa orang Arablah yang menyebabkan Barat mempunyai peradaban. Mereka adalah imam bagi Barat selama 6 abad. Demikian juga Rom Landau, Nasution, 1985, 74-75, menegaskan bahwa dari orang-orang Arab Islam inilah orang-orang Barat belajar berpikir objektif, dan menurut logika. Arab telah membukakan mata Barat untuk belajar berlapang dada dan mengembangkan toleransi terhadap kaum minoritas. Hal tersebut membawa Barat kepada kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh ilmuwan, filosof dan saintis Barat banyak yang belajar dari filosof dan saintis Muslim. Banyak tokoh-tokoh ilmuwan dan filosof Muslim abad pertengahan mendapat tempat yang terhormat di kalangan sarjana-sarjana Barat. Namun tokoh filosof dan pemikir Muslim yang dianggap paling berpengaruh dalam proses alih ilmu pengetahuan dan filsafat Islam ke Barat adalah Ibnu Rushd. Rasionalitas filsafat Ibn Rushd justru membawa angin segar bagi dunia Eropa, bahkan mampu membebaskan Eropa dari cengkraman hegemoni gereja. Kehadiran filsafat Ibn Rushd telah mengobarkan api revolusi yang menghendaki pemisahan sains dari agama. Ibnu Rushd, dengan kemampuannya mengomentari karya-karya Aristoteles, telah membangkitkan kembali budaya berpikir yang telah lama redup dalam peradaban tersebut. Kesadaran akan urgensi rasio dalam memahami ayat-ayat Tuhan mulai berkembang subur di Eropa. Kristen dan Yahudi mulai mengenal harmonisasi antara agama dengan filsafat. Muncullah dalam sejarah Barat teolog-teolog rasionalis yang menjadi simbol perlawanan terhadap gereja yang sangat hegemonik. Dalam hal ini, figur Maimonides Musa bin Maimun, merupakan teolog Yahudi yang sangat berjasa bagi perkembangan pemikiran Ibnu Rushd di Eropa. Ia adalah salah satu murid Ibn Rushd yang sangat terpengaruh oleh pemikiran-pemikirannya. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari pemikiran Musa bin Maimun dalam memahami hubungan antara agama dan filsafat, klasifikasi derajat intelektual manusia dalam berfilsafat, dan kesamaan tujuan antara kitabnya Dilah Khairin dengan Faslu al-Maqal. Inspirasi pemikiran Ibn Rushd telah menjadikan Musa bin Maimun mampu menafsirkan permasalahan-permasalahan teologis dalam Yahudi, yang dianggap tidak sejalan dengan rasio manusia. Karya-karya Musa bin Maimun yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani merupakan faktor terpenting bagi perkembangan filsafat Islam di Eropa. Selanjutnya, sejak abad ke-13 banyak sarjana-sarjana Yahudi yang menulis himpunan dan ringkasan atas terjemahan-terjemahan karya Ibn Rushd ke dalam bahasa Ibrani. Selain menerjemahkan karya-karya Ibn Rushd, para sarjana Yahudi abad ke-14 juga menulis komentar-komentar terhadap karya Ibn Rushd. Tokoh yang paling terkenal diantaranya adalah Lavi ben Gerson dari Beknol dan Moses dari Narbonne. Dari sebagian karya-karya terjemahan Ibn Rushd ke dalam bahasa Ibrani ini kelak muncul karya-karya terjemahan ke dalam bahasa Latin. Inilah yang kemudian mempengaruhi pemikiran Eropa dan menguncang sendi-sendi kehidupan sosio-religius dalam masyarakat Barat. Pengaruhnya yang demikian besar terlihat dari adanya gerakan Averroisme, yaitu gerakan yang berkembang di Barat sejak abad ke-13 yang berusaha mentransfer dan mengembangkan gagasan-gagasan Ibn Rushd ke dalam peradaban Barat. Sampai abad ke-17 pengaruhnya tetap dominan dan buku-bukunya tetap dipelajari di universitas-universitas Barat. Gerakan inilah yang akhirnya melahirkan Renaissance dalam masyarakat Barat, yaitu paham yang berusaha membangkitkan kembali ilmu pengetahuan, setelah Barat mengalami masa-masa kegelapan. Ada beberapa faktor yang mendukung besarnya pengaruh Ibnu Rushd ke dalam peradaban Barat. Iqbal, 2004, 93-94. Pertama, dari segi lingkungan tempat tinggalnya, Ibnu Rushd adalah orang Barat. Ia lahir dan meninggal di Barat Cordova, Spanyol. Dari segi lingkung inilah, sangat mudah bagi orang-orang Barat untuk mengakses pemikirannya. Apalagi keadaan ini dipengaruhi pula oleh sikap umat Islam di belahan timur yang kurang bersahabat dengan filsafat sejak Al-Ghazali menyerang filsafat dan mengkafirkan para filosof.
Kedua, Ibnu Rushd adalah pemikir Muslim yang sangat tertarik pada pemikiran filosof Yunani, Aristoteles. Ibnu Rushd berjasa dalam menghadirkan kembali warisan Yunani kuno kepada Barat. Ibnu Rushdlah yang menggali dan mengembalikan mutiara yang telah lama hilang terebut. Sehingga orang Barat merasa berutang budi kepada Ibn Rushd dan begitu menghormatinya. Ketiga, dan yang paling penting adalah Ibn Rushd pemikir rasional dan berhasil mengembangkan gagasan-gagasan rasional ke dunia Barat. Ia menempatkan posisi akal pada tempat yang tinggi. Inilah yang kemudian berkembang dan sangat mempengaruhi pola pikir Barat sejak abad pertengahan akhir. Namun, diakui atau tidak, kehidupan memang tidak selamanya berjalan mulus. Kalangan Ortodoks Yahudi ternyata tidak begitu saja membiarkan kehadiran filsafat agung tersebut. Perlawanan para rahib Yahudi maupun para pendeta agama lainnya cukup menjadi bukti ketidakcocokan para agamawan terhadap filsafat. Filsafat dianggap sebagai pemikiran yang akan mendistorsi paham keagamaan. Sebagai antisipasi, cara satu-satunya adalah melakukan penindasan terhadap para filsuf. Walaupun pelbagai penindasan dilakukan, penggalian terhadap filsafat Islam tidak mengalami penyusutan dalam tradisi Yahudi. Terjadilah perpindahan etnis Yahudi, dari Andalusia menuju Provinsia, dibarengi dengan penerjemahan keilmuan Islam secara besar-besaran. Dan atas jasa filsuf Yahudi bernama Laun Afriki, filsafat Ibnu Rushd mendapatkan tempat yang layak dalam pemikiran Yahudi. Peran Laun Afriki terhadap filsafat Ibnu Rushd sama halnya dengan peran Ibnu Rushd terhadap filsafat Aristoteles. Ia mampu menjadi komentator terbaik atas filsafat Ibnu Rushd. Pada abad ke-16, muncullah anggapan baru tentang keserasian filsafat Aristoteles dengan paham gereja, yaitu dibarengi dengan pernyataan Kardinal Bill Avinci mengenai signifikansi filsafat Aristoteles dalam teologi Kristen, yang sekaligus menganggap Ibnu Rushd sebagai komentator terbaik filsafat Aristoteles. Karya-karya Ibnu Rushd tersebar begitu luas. Mereka mempelajari filsafat Aristoteles melalui ringkasan dan penjelasan Ibnu Rushd, sehingga mampu memunculkan dua aliran besar dalam memahami pemikiran Aristoteles, yaitu aliran yang berpegang pada penjelasan Ibnu Rushd dan aliran yang berpegang pada penjelasan Alexander. Hal ini memperlihatkan bahwa perbedaan metode dalam memahami filsafat Aristoteles tidak mengakibatkan perbedaan pada signifikansi pemikirannya dalam menghadapi problematika hidup. Kesatuan persepsi dalam dua aliran tersebut melahirkan kesadaran untuk mengacu secara langsung kepada pemikiran Aristoteles, tidak melalui perantara lain. Oleh karenanya, pemikiran Ibnu Rushd mulai ditinggalkan dan digantikan dengan pemikiran asli Aristoteles, di mana pada akhirnya pemikiran Aristoteles juga mengalami kepunahan di saat filsafat modern mulai lahir di Eropa. Filsafat modern yang sangat menekankan sisi empirik telah berhasil menggeser filsafat Aristoteles yang hanya menekankan sisi pemikiran dan perenungan belaka. Uniknya, keberhasilan melepaskan diri dari hegemoni pemikiran Aristoteles justru merupakan buah dari pemahaman terhadap filsafat Aristoteles secara benar. Rasionalitas yang didapatkan dari pemikiran Aristoteles telah membuat para pemikir Eropa memikirkan sebuah kontinuitas dari apa yang telah diletakkan Aristoteles. Pemikiran Aristoteles merupakan pemikiran yang pernah berjaya pada masanya. Maka, Aristoteles dengan komentator terpercayanya, Ibnu Rushd, merupakan instrumen terpenting dalam membangun filsafat modern. Kebenaran teks-teks ilahi tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat, keduanya saling menguatkan dan menopang, karena keduanya sama-sama anugerah Tuhan. Berikut kata-kata Bilak Ibnu Rushd tentang kehidupan. Dunia dibagi menjadi dua kawanan manusia, yaitu mereka yang memiliki kecerdasan tetapi tidak beragama, dan mereka yang beragama, tetapi tidak memiliki kecerdasan. Hukum alam mengajarkan bahwa semesta ini diatur dan diciptakan oleh Tuhan, itu artinya ia tidak datang secara kebetulan atau dengan sendirinya. Ketidaktahuan menyebabkan ketakutan, ketakutan menyebabkan kebencian, dan kebencian selalu mengarah pada ketidakadilan dan kekerasan. Itulah quotes kata-kata bijak dan riwayat singkat kehidupan Ibnu Rushd, penuntun kehidupan, menyejukkan hati, dan inspiratif untuk kehidupan kita yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah singgah di channel ini.